Huruf besar tapi Bakawan Bakbang Demka belum sifat haru ulah Bahar ini Bagawan Dharma dulu Dharma biasa Dharma biasa mana pi Kusuma Diri tidak benar dah kan itu. Karena nanti yang pun aksara gabungan antara aksara Wianjana dan aksara Wayah. selalu itu Dari sulai litik itu. Tidak benar takkan itu. Nah, di HP kan beda itu kalau di HP Lidonya Lidonya biasa biasa Ida nggak usah pakai Lido pakai taleng berarti D-nya de madu biasa. nggak usah baca itu langsung aja Ida Nah, ini I. nah tuh banyak bu Ida Ini kan ini. Ida ini buat taleng di Yang niki itu bukan D-nya. tulisannya Di gurunya. bacanya itu Kalau sudah berbicara aksara Wayah ke tulisan Bali A di E tuh akan agak beda dengan tulisan biasa. kalau tulisan polos nah tuh pegawai itu B-nya polos, B-nya polos. sering aja pak itu polos I-nya biasa I-nya biasa juga. ya H pakai H Biasanya kan yang huruf besar biasanya nama-nama Nama kan huruf besar. yang memang nama-nama napi nama-nama tinggi lah. Iya. itu Itu karena biasanya pakai aksara Wayah itu. tetap I itu harus itu iya tetap harus itu nah kalau yang I itu tulisan nama tetap harus I itu tetap harus I yang pertama tadi Yang kuning. ada Itu tulisan wayah itu yang tadi huruf besar yang dipakai. aksara Bali ada A kan huruf besar aksa Indonesia itu Jin Bisa baca yang itu tidak baca. Pertama aksara Wianjana.
pakai ny. Nyo. Karena itu Nah, tadi setiap ada gantungan di bawahnya J, N ini Harus nya itu jadi N. ini namanya aksara wayah sudah. Aksara yang jana adalah sengaja. Lihat lagi. Ya. Masyarakat. Ha itu Ca. Anacara. Anacara. Ya. kalau mau asli enggak ya. Ya itu. Kalau pakai an ya. Ham. Anak cerah. Iya. Ada prajurit, ada guru murid, kalau kita gurunya isi pak sarung, isi pak nulis, pesennya sih mana? Nah, kono joyonya jadi ada yang kalah. Ini yang harus dipahami ini dasar ini. Aksara namanya aksara wianjana, aksara dasar. Ini itu pertama harus dipahami, sama dengan kita belajar duasir, keluarannya harus pahami. Ame cerape dati siwale manggung gunung kejayanya. Ini kalau untuk hitungan aksara yang sudah di Bali. Kalau aksara di Jawa dia jumlahnya 20. Ane Joko dati Solo podo joyo mogo podo itu kalau Jawa. Kalau di Bali nanti bubunya di Joko lurus dulu, baru cuno itu kalau di Bali. Karena tak Bali sih orang mati. Masalah tulisan itu anak sudah bisa baca semua ya? Bisa baca semua itu? Bisa baca. Bisa baca ya? Ya. Dia dah udah nah gitu dah tuh, ibu bantu dia udah dah kita. Ya, ingat dong. Bisa kan jatuh, bisa. Kalau pelajaran itu kan sebagian aku tahu. Ya, kalau sama sekali tidak tahu, aku kayaknya dia. Numpang nawang sebagian. Wajar. Iya. Yang kedua, kita mengenal untuk memperpadukan ini penulis suari. Tunanggur. Manggi. Suara. Gabungan yang bela. Bila ada belajar aksara Bali ada yang di orang kecil bukunya ada kecilan Ini segini aja dulu. Anu nek NPU suku U. Ini ulu biasa, Ulu Sari. ulu sari, ulu ricau, alem, alem gedong. Pak bisa. Ini cecok, ini suram, ini pupot, ini rajab, ini ulu biasa dan ini ulu suku ilut. Kapan dia digunakan suku ilut ini? Ini sudah aksara wayah ini nanti. Misalnya tuh. Bisa. Tuh bisa loh. Untuk bikin hal. Itu untuk penulis suara itu artinya dia akan membentuk suara ini. Setelah dia dipadukan, dijadikan dua, dibubui dengan pengais suara, dia akan berubah. Itu baru 2 huruf. Baru 2 huruf. Kira-kira Nyambung, nyambung.
Kalau tiang yang nggak nyambungnya apa aja Yang nyatet silakan. Kalau yang nyatet silakan dulu. Ini dikenal dengan nama hulu biasa ini, hulu biasa. Nah, contoh hulu biasa, nah sekarang kita ambil konsonannya, bukan vokalnya, konsonan ya. Contoh misalnya kita ambil ini, huruf keduanya nah misalnya. Nah, ini kan nah. Iya. Nah, kita ambil ini lagi yang kedua, misalnya ngaca. Ini bacaannya kan ngaca. Bila mana dia dihubungi dengan pengemudi suara salah satunya misalnya dia akan berubah menjadi kemudian ini juga ditambah misal dihubungi dengan hulu biasa menjadi jadi ini niki. Ini yang gampang-gampang aja dulu. Ya. Karena nggak cukup 1 jam 2 jam pelajari ini. Nah, ini baru hulu yang biasa ya. Jadi perubahan dari dasarnya yang nece-nya ini dihubungi dengan pengemis suara di atas hulu biasa menjadi dia berubah menjadi niki. Nah, sekarang misalnya pengemis yang lain, ini namanya ini. Cecok ya. Cecok ini bacanya Kalau ini bacanya nang. Bila mana diisi pengemis suara, maka huruf dasar ini dia akan berubah dengan sendirinya, mengikuti dengan pengemis suara. Misal diisi dengan cecok menjadi tapi Tak macam bisa juga. termasuk ini juga kalau c ini ditambah dengan cecok menjadi nangcang. Salah satunya ini yang apa dulu. Sekarang kita ambil yang surang. Surang ini dia bunyinya R. Ini kembali ke dasar, makanya ini dulu harus hafal ini. Nggak penting nggak acara balik ini diketahui oleh guru mampu. Penting. Makanya di pembelajaran dia penting sangat penting. Karena pentingnya setiap acara pancedanya itu aksara balik ini pasti dia mengikuti. Jangan dianggap nggak penting ini nanti. Jangan penting. Setiap acara pancedanya, misalnya kita murah, pasti kita membuat aksara ini. Misalnya kita melina juga buat aksaranya. Kita melahirkan benda hari-hari juga ada aksaranya. Jangan dianggap tidak penting. Makanya perlu kita sama-sama belajar. Salah satunya misalnya surang. Surang ini artinya R. Berarti dia dibaca nar. Ini car, ya. Car, misalnya. Nah, itu namanya penganggih. Belajar dasar aksara wianjana sejumlah 18 dan harus dihafal penganggih suaranya karena dia akan merubah bunyi daripada aksara dasar ini. Penganggih suaranya itu yang nanti merubah. Nah, sekarang ini dasar ini ini. Tadinya dasarnya nah, kalau dikasih dengan kepot, ada yang gini kepotnya. Dia akan dibaca termasuk ini juga kalau diisi kepot yang menjadi c, makanya nece ya. Nah, sekarang kita di bawahnya ini kita ambil ini suaranya h ada nah, ini terletak di atas di bawah atau di samping. Sebenarnya pun kami menilai. Nah ini kalau dibubuhi pengenai suaranya dengan H bisa akan menjadi nah bisa dirisakan mau. Kalau misalnya ini apa bunyinya nih? Sa. Kalau dibubuhi dengan sa menjadi sa. Sekarang kita ini sudah. Sekarang ini
Nah, U-nya, sekuilut biasa ya. Jangan dulu nih, ini wayang. Bayang sekuilut. Kalau sekuilut ini salah satu contoh nih sementara dulu salah satu contoh. Salah satu contoh. Misalnya, Ditulis. misalnya sio ya, Naik tulis sama. sio ditambah dengan ukunya U menjadi su. Kalau ditambah dengan surang R menjadi sur. Benarkah ini sur? Benar bagi yang belum memahami tentang aksara wayang. Karena su ini dia tidak akan bisa dibuat dengan ini kalau ada di atasnya keliling ini. Makanya dia dirubah menjadi sukuilut. Itu itu luar biasa. Ya. Berarti sudah itu anu. berarti sukuilut itu harus ada ininya di atas itu ada lagi penganggi suara. Itu kalau kita sudah memahami benar-benar, baru kita mengacu ke aksara sekali itu aksara wayang. Ya. Berarti poinnya yang tadi kalau dia penganggi suaranya cuma satu, pakai su biasa, sukunya biasa. Kalau dia double, pakainya harus sukuilut. Oh iya. Kalau itu kalau R-nya, kalau surangnya, kalau selain misalnya Om itu nggak berpengaruh. Kalau dia hanya R. Khusus untuk surang. Ya khusus R. Misalnya Durga, Hur misalnya, Sur misalnya, itu pasti dia menggunakan sukuilut. Oh iya. Mantap. Itu ini ada dulu yang Habiskan ilmunya Jero. Mahal deh. Membaca aksara kode ketemu. Ulu ricamnya diisi, gitu biar ngerti tuh. Baca. Ulu ricam Misalkan R itu kan kenapa? Ulu ricam Om. Ini ricam, artinya ulu ricam, tapi dibaca I. Ini I-nya iricam. Ini isari. Maksudnya isari yang mengerti ini biasanya di waktu yang mempelajari tentang ini buku-buku. Kalau misalnya sari ini kalau ada ini, berarti mungkin agak panjang cara sari. Ada garis di atasnya. Misalnya ricam, yom. Om. Misalnya. Ini habisa. Ini dulu dia, kalian dong. Ini cecok. Cecok. Bacanya kalau ini Suram. Ini harus dikenal juga nih upot. Ini harus dikenal juga. Ini raja. Ini rajanya ini suku biasa. Suku U. Biasa. Ini belum kedongnya ini nanti. Kedongnya Kaleng kedong. Kaleng kedong. Oh. Dari U. Ini kaleng. Dari E. Ini tulisannya begini ya, ini Semarang ini. Ya. Nah, kalau yang sudah di atas dan di samping kan sudah yang rata ya. Kira-kira pun. Pertanyaan sih Jo, di saat mana ngangge kaleng biasa dan pepat ini kan sama bunyi gitu istilahnya. Yang mana pepat ini? Ya pepat dengan Pepat sama kaleng. Sama kaleng. Hampir sama penyebutnya nanti itu. Tuh. Dia perbedaannya A, I, U, E, U, E. Jadi antara E dan E. Ya. Ini E kalau vokal biasa ya. Kalau ini E sedangkan ini E. Itu perbedaan. Bila bacanya E, dia positif ada kalengnya. Kalau dia berbaca E berarti hanya di atasnya aja. Ini perbedaannya E biasa dan E ada garisnya. Berarti E dia. Modelnya Misalnya mereka. boleh. Le itu kan bukan bola. Bola. Kaleng. Bola ya E. Kalau le berarti ada kaleng, ada L, ada H. Inilah le. Itu perbedaan kaleng. Tapi sebenarnya belum ke sana. Cuma artinya pertanyaan didahului. Ini katakan tadi yang mana nanyakan tentang kaleng. Dan yang ditanyakan saat mana menggunakan misalnya yang namanya gantungan, keperan, macam. Coba ya keperan. Mana digunakan? Nah, Coba sebenarnya pelajaran ini saya sudah mengalami yang selalu ingat
bahwa Rasulullah Mesir bahwa dulu yang pernah menyampaikan di depan bahwa artinya yang apa yang saya sampaikan itu merambat kemana-mana. Makanya saya belajar dengan bahwa Rasulullah Mesir bahwa saya tidak mau sebenarnya merambat kemana-mana. Sementara pertanyaan yang tadi sebenarnya yang sebelumnya yang Tak sabar dia. Nah, lurus semua nih. coba biar berisi aja sebenarnya. Pada saat mana Paling gantungan gempelan. kalau macam ini yang buat partner kita jauh pas yang hanya yang memahami yang ini seniornya pada aman gitu. Nah, itu nggak bisa dikasih gempelan. Padahal gitu, padahal gitu. Nah, maksudnya Nah, udah Niki gempelan. Dumun. Nah, Niki Dumun deh. Nah, ini bagian daripada ini yang sudah yang sampaikan di sini adalah bagian yang tulisannya dia dibaca tidak merubah suatu, hanya merubah sedikit-sedikit saja. Dari Nah, konsonan yang ke ditanyakan vokal. tadi itu benar-benar merubah vokal ini. Dia artinya disebut dengan mematikan aksara. Yang apa yang ditanyakan itu mematikan aksara. Huruf apa yang bisa mematikan aksara? Nah, kita. Di antaranya adalah pertama gantungan, yang kedua gempelan, yang ketiga rajut. Nah, ini rajut. Artinya gantungan, gempelan, rajut ini akan merubah suara ini. Dari yang ne, misalnya dikasih rajut, dia akan hanya hilang menjadi nah, artinya dia mematikan huruf. Makanya yang rajut dua huruf tadi harus dihafal dulu. Apa kok dia ne-nya bisa menjadi na. Itu pastikan kok dia ne-nya menjadi ni, kok menjadi ne misalnya, kok menjadi nar. Nah, itu kok menjadi nah misalnya. Itu pastikan dulu, itu yang biasa-biasa gitu. Pon itu jero, lanjut ke. Sekarang kita menginjak ke gantungan. Gantungan ini adalah mematikan huruf vokal dasar, mematikan huruf yang jana. Artinya merubah. Ya. Nah, mungkin yang tentukan. Ayo, kata yang baik, coba kata yang baik. Padma. Nah, Padma ini. Dia mati di tengah-tengah. ini kalau tanpa ini apa bacaan di sini? Pada. Jangan. Nah, setelah dia ada gantungan atau ada gempelan atau ada rajut, maka D ini akan hanya hilang menjadi on. Jadi on atau D. Kalau kita bilang D kan nanti ada ininya. Kita bilang on aja karena dia mati. Huruf vokalnya dia mati di telinga. Apa yang mematikan? Yang pertama adalah gantungan, yang kedua gempelan, yang ketiga rajut. Karena di sini ada gantungan, ini gantungan apa nih? Ma. Ada gantungan ma. Di sini harus ada gantungan. Makanya D ini menjadi dot, P-nya ini menjadi pa, karena ada gantungan guna ini. Nah, makanya dibaca PADMA apa? Padme. Nah, itu artinya mematikan da ini menjadi on. Termasuk yang lain juga, misalnya mantra. Man. Ini bahkan banyak ini. Malahan juga susunan. Kalau ditulis di sini T-nya, ini bukan N nanti dibaca. Karena huruf ini bila mana ada gantungan, dia akan menjadi N, misalnya T menjadi N. Misalnya B menjadi ob, nah itu. Contohnya ini salah satu mantra. Kira-kira. Nah, kemudian ini yang gantungan. Sekarang yang gempelan agak susah juga. Huruf mana-mana saja yang boleh dikasih gempelan. Karena tidak semua boleh dikasih gempelan. Nah, ini raja dulu ya, raja. Karena gempelannya itu ada
Itu kalau nggak salah adanya si sapu. Apa lagi ada yang lain? Masih sapu ya? Salah satu ini nah ini gempelan siu. Makanya ini K ini dibaca O karena ada gempelan ini berhubungan dengan aksara suara lingkar aksara wayang kan. Kadang-kadang yang biasa ada kayak suku U-nya lagi gitu. Nah, ada juga ini jamaah turun. Kalau gempelan cuma sedikit. Ini yang banyak mendominasi juga. Biasanya di akhir kalimat ada rajabnya. Rajabnya juga mematikan huruf ini dasarnya. Misalnya mun, misalnya mam. Salah satunya misal. Ini bacanya sama. Nah, untuk mematikan ma ini menjadi m, misalnya salah satunya kita menggunakan rajab. Nah, ini rajabnya. Di atas rajabnya. Jangan di bawah, kalau di bawah dia talen nanti di rajab. Nah, berarti mu ini berubah menjadi m. Maka bacanya sama itu. Salah satunya. Selain gantungan. Nah, ini kalau rajab ini dia berada pada akhir kalimat saja. Kalau kalimatnya masih nyambung, dia menggunakan ini di bawah gantungan. Lalu kalimatnya masih nyambung. Ini hanya untuk kalimat koma atau titik ini. Seandainya ada untuk mematikan huruf. Di akhir kalimat lah. Akhir kalimat ya maksudnya. Makanya ada juga aweg-aweg administrasi untuk membuat nama-nama itu tidak ada yang nyambung tulisnya, pasti menggunakan rajab dibenarkan. Lalu nama-nama, misalnya nama pulau, nama jalan, nama pura misalnya, ini bisa digunakan, tidak perlu nyambung. Itu dengan ini, walaupun di tengah-tengah itu bisa, tidak ada larangan. Ini khusus itu nama-nama pura, nama-nama jalan misalnya. Itu kayaknya sudah komplit kira-kira. Nah, itu baru 2 huruf. Gempelan. Tidak yang berapa huruf? 5 huruf. Betul sekarang. Ini gantungan apa nih, Ki? Da. D ya. Manda. Nah, karena gantungan D, N ini berubah menjadi N. Bacanya Manda. ditambah dengan ini apa? Mandala. Jadi bacanya Mandala. Mandala. Nah, ini salah satu contoh misalnya. Ini sudah nambah ini. Bukan lagi yang dua huruf. Ini Mandala. Ini dulu, Kubul Niki Dumun, pahami dan banyak. Selama ide Latin Indonesia artinya memerintah, selama ide juru mampu masih ingin belajar, kalau memang kita masih diperlukan semampunya dalam Matur semua jero. semampunya, tapi jangan yang sulit-sulit kita cari. Hanya dasar-dasarnya, karena kebanyakan kita nulis itu belum misalnya ada pertanyaan pembuatan nama misalnya Suwarta, yang satu pakai SUARTA, yang satunya SWARTA. Suarta sama suar. buatnya kita buat 2. Ya, Yang satunya gabung, yang satunya bisa bisa. misalnya. Ini yang menggunakan tapi yang benar, yang benar bukan seperti ini. Ya, artinya kan dia mutus-mutus. Suwarta, bukan Swarta. Kalau Swarta, gantungan yang digunakan adalah gantungan W mana W? Wah ya. Gantungan W di sini, gantungannya adalah
Bakembung. Nah, gitu. Bakembung, bakembung itu. Makanya dia menjadi itu salah satunya. Ya, ampun ya. Mungkin balik. Kira-kira pertanyaan. Gempelan dulu sebentar sekarang. Mana-mana yang boleh dikasih gempelan, mana yang enggak. Kalau gempelan pada umumnya salah satu contohnya sisapu, bila mana dia di depannya ada huruf ada umumnya yang lihat dan yang dengar dan yang baca juga. Ini pada umumnya gempelannya sisapu ini. Misalnya ab semayang. Hanya ini aja yang paling populer kayak ini. Bila mana di depannya ada kaf, di belakangnya ada asih, dan ini harus mati, maka dia harus gempelan ini digunakan, bukan sebiasa. Karena seperti tadi, gempelan ini dia akan merubah suara ini. Ada juga seperti bawah jerman gede ini juga ada yang ke bawah juga. Juga dia bacanya misalnya semayang misalnya tapi juga ini boleh sebatas pengetahuan yang untuk gempelan hanya sini ya begini. Jadi aksara Wianjana sudah, penghuni suara sudah, untuk penggabungan 2 huruf bahkan 3 huruf sudah. Kalau cari sebaliknya susah juga, belinya juga susah, ayu-ayunya. Kalau sulitnya itu ya itu akhir wayang. Misalnya kilati, di maju, di kembang, di gureng, di kapal, di lengu. Nah, kalau le ini, nah le dan re. Nah, ini ada juga berubahnya. Kalau dia ada pekot, nah ini tidak bisa. Misalnya le seribu misalnya, le. Ini kan legu. Kalau le yang ada pekot, ini tidak boleh le-nya dibuat seperti ini. Dia semestinya le-lengu dia. Dia le-lengu. Le-lengu dia. Ya. Nah, legu. Atau re-nya. Ini misalnya re. Re-regu misalnya. Ini le-nya nggak seperti ini kalau ada pokoknya. Yang menggunakan huruf wayang. Le-nya re-repe. Tapi nggak usah ini dulu yang ini. Yang wayang-wayang jangan dulu ya. Wayang-wayang. Depan. Nah, seputaran ini. Pun ya. Jadi sebentar tadi sepertinya mungkin ada itu jero sama waktu angka belum tuh, tulis angka 1 sampai 10-nya kan belum. apa itu perlu ditulis. Iyalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no. Nah nawang masih buat aksara nawang angka sih nawang. Mudah-mudahan Julbangku merasa tertarik, merasa ada motivasi dari yang masa Mangku Gede Nyoman game gitu di depan nulis-nulis. Mudah-mudahan ada motivasi sekali ini ke yang juga sangat berterima kasih karena ya tidak harapan yang Mangku Pasaman itu untuk mengakui segala bidang yang bangga gitu, yang bangga.
Ini dasarnya udah nyambung. Kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia terpilih. Nah, ini udah nyambung. Kali 11 dikumpulkan. Kali 12 ini dengan ini. Kalau misalnya 16 ini dengan ini. Kalau misalnya 20 ini dengan ini dengan 0 dan selanjutnya. Kalau misalnya 18 ini dengan ini, contohnya 18. Ini kalau nggak salah seperti ini kalau nggak salah. Lalu cara nulisnya ada bermacam-macam. Ada yang ini, ada yang ini cara nulisnya. Tapi kalau nulis seperti ini harus konsisten seperti ini, jangan dirubah kayak ini. Jadi dia merusak pemandangan gitu loh. Dia merusak. Kalau seperti ini ya seperti ini semua. Kalau seperti ini semua. Jadi di bawahnya kecil, dia naik ke atas. Ini artinya gaya orang Bali dalam seni gitu loh. Ini hubungannya. Tapi tidak berubah arti dan bentuknya. Ini juga. Ya. Terus kayak gini. Tulisan inilah yang saya lihat mendapat juara 1 di Bali. Begini. Itu konsisten. Tidak ada ukuran dengan ini. Dia seperti ini. Untuk zaman sekarang inilah yang nomor 1. Sekarang. Tidak usah mikir inilah yang penting ini. Berarti nya itu kalau dia di bawahnya ada gantungan, misalkan N kan, dia pakai nya, berarti kalau ada gantungan di bawahnya nggak pakai na dia ya. Ya. Apa kata-kata tertentu saja? Ya, gantungannya bila mana gantungan dia. Contoh misalnya kita tulis panjang misalnya N dan J. Kalau dia ada gantungan J, panjang ini kan berarti ada gantungan pasti ya, karena membunuh N. Gantungan ja. Gantungan J positif kalau J gantungannya berarti di sininya bukan makin biasa. Kalau J pengecualian. Kalau yang gantungan yang lain-lain tidak menggunakannya. Pakai na dia pakai. Na kecuali gantungan J. Oh. Berarti khusus kalau dia gantungan ketemu dengan ja baru pakainya. Baru pakainya. Contoh kalau dia mancing pakainya apa pakai N? Cing itu kan bukan ini, bukan J. Ya N biasa. Berarti N biasa. Kalau dia nyanjan. Pada pakai nya itu kayak gitu. Enggak ya? Kalau untuk saat ini mungkin pada umumnya kalau N itu dirubah menjadi Y bila di J-nya. Nah kemungkinan ini mungkin Y juga kalau saat ini campur. Berarti poinnya ja gantungannya. Karena ini J-nya. Iya. Dan yang lain-lain mungkin dia juga. Kalau nyanjan terus. Nyanjan. Nyanjan itu ya pakai. Menyau ya. Ya, berarti double nya itu. Ya. Ini membunuh ini juga akhir. Bagian. Jawab. Jadi ini menjadi N. Nyanjan. Dulu rumus itu.
Ada sedikit lagi tambahan, misalnya seperti kata mang dengan apa namanya, misalnya penggunaan ong. Ong ini tidak semua ong ini dipakai, tapi jangan menggunakan nge. Ada juga pengetahuan ini nge ini kan nge. Bilang ini jadi ong. Bila mana ong ini digunakan ini bila mana dia misalnya dia numpuk ongnya, misalnya pang misalnya. Lalu double. Lalu dia berada di depan pang pitu misalnya, ini nggak boleh dia pang. Dia pakai ini. Gantungan. Baru gantungan ya itu. Pang apa misalnya? Pang itu berarti gempelan. Pang blue misalnya, pang blue. Nanti misalnya, bukan ini ongnya ini karena ongnya cuma satu di depan. Kalau ongnya dia pakai ong cicak, bila mana dia numpuk nang misalnya, tang. Kalau kayak gini misalnya pang telu, dia nggak menggunakan ong ini. Oh gitu. Dia menggunakan nu ini, tapi ada gantungannya. Dasar-dasarnya ini, oke. Arah cukup dari uang. Ya, kalau bulan depan ada jero. Yang unek-unek itu ya, tapi bulan depan lah nanti. Pada saat mana dia penempatan kayak penulisan Swastiastu kan, sama Santi kan berbeda. Ada dia pakai sa biasa, ada dia pakai sesage, kan beda itu. Pas kapan penempatan huruf-huruf itu? Nah itu yang jadi pertanyaan dia. Memang sementara ini memang semua membenarkan. Ada yang dia punya pakai sesage, nantinya ada juga pakai biasa. Nah itu. Memang. Nah ini untuk kita belum punya bukunya untuk memastikan yang mana seharusnya kita gunakan. Hanya yang penulis-penulis yang di Hai yang memang mungkin dia juga memang dia guru daripada ini semuanya dibolehkan ya itu. Yang penting bisa dibaca. Sama hati. Iya sama hati. Artinya tidak tidak harus begini, tidak harus begitu nah itu. Ada hal-hal yang tertentu dalam satu huruf ininya dia tidak bisa harus itu, nah itu ada juga. Itu kadang-kadang kita belajarnya yang mana nih? Nah, yang mana ini? Itu yang bingung Mas. Contohnya kayak tulisan J lah, itu kan masuk swalelite kan kalau tulisan J. Cuma kadang-kadang penempatan sa-nya ada sa biasa, sa yang wianjana, ada yang dia pakai sa yang swalelite, ada sesage itu tadi. Bingung belajarnya akhirnya. Kalau swalelite belum mampu ngerti nggak? Nanti cari swalelite. Oke, artinya aksara wayah. Aksara wayah bukan. Kalau ini tadi kan aksara dasarnya. Kalau swalelite Apa tuh? masuk aksara wayah, aksara waktu-waktu tertentu digunakan. Bila dia berhubungan dengan jarang disampaikan, artinya bukan bahasa sehari-hari nah itu. Bukan bahasa sehari-hari. Di luar bahasa sehari-hari, pastikan dia menggunakan bahasa swalelite. Nah, ini asrama nu. BA. Swalelite-nya kan Nah, BA baru BA. Mau bisa. Ini lambat namanya. Misalnya Demadu. Nah, rambat, madu, Ilati. tawati. Ilati. Di Kemang misalnya. Sisage. Sisape. Ada juga tahu, ada juga Parpe. ini yang wayah-wayah, artinya wayah ini digunakan bukan ada bahasa sehari-hari. Ya kita tahu lah bahasa sehari-hari itu kan apa. Ini tidak
dibenarkan. Namanya ada wayang-wayang dulu. Untuk mempelajari aksara Bali niki berarti menulis huruf harus bisa dulu baru bisa membaca gitu. Kadang orang itu bisa membaca tapi bisa menulis. Kadang Nah, makanya Dia itu, caranya niki. makanya yang dari ada awal yang sampaikan, menghafal, ada yang tidak bisa menulisnya. makanya yang sampaikan dari awal, apapun sifatnya seperti yang sampaikan seperti bahasa, kalau tanpa mengetahui dengan isi daripada untuk menjadi bahasa kan kita bingung. Begitu juga ini harus dasar administrasinya harus dipahami. Dan cara menulis pastikan dari kiri atas. Ini dimulai dari sini pasti, dan dimulai dari sini kayak Arab. Sini, misalnya A, nah itu. A misalnya. Dari sini aja, dari atas dulu, misalnya B. Pasti dari atas aja. Nah, kalau misalnya belum mampu, maaf ngomongnya tidak benar-benar paham, artinya huruf ring luput dan huruf ring arang atau sebaliknya, huruf ring arang dan huruf ring luput, bisa jadi ini bisa sama dibuat. Akhirnya apa maknanya? Jadi udah nyimpang maknanya, tidak sesuai dengan tujuan yang kita buat. Makanya ini harus teliti. Bagaimana bentuknya A, bagaimana bentuknya T. Ini seperti sama, dan juga S misalnya. Nah, ini. Dengan C. Dengan C. Nah, ini mungkin yang ngomongnya bukan saya punya apa-apa. Kalau misalnya belum kenal, bisa juga dia buat C-nya seperti ini. Tapi sebaliknya buat C-nya ini sama dengan ini sama dengan ini misalnya. Makanya ini penting ini bentuknya. Penting itu. Karena melihat kayak tekam gitu. Dia tuh bisa mengajar, menghafal, tapi menulisnya tidak bisa. Kadang seperti itu. Seperti ini pada kemungkinan nantinya. Kuncinya ini dulu di depan ini. Pasti di depan ini nanti. Ini dihafalkan aja ini. Jangan menghafal. Apapun hurufnya seperti itu. Apalagi yang sama kita cara ya, hampir mirip. T, C, apalagi ya ada ya, ada ya. Yang menulis surat biasa sehari-hari. Gua sama Pak. Ketahui tulisan dia sulit itu. Mereka terang. Dengan Aji Grego. Kalau dibiarkannya ada perubahan. Nah, misalnya ada perubahan. Yang kalinya, ya, kalau gantungan K-nya kalau gantungan N-nya ini di bawahnya cangan pakai gantungan. Kalau gantungan K-nya ini, gantungan N-nya ini. Jadi kalau dasarnya ini harus ada salah satu diperhatikan. buku yang baca. 50. Sementara pun ya, Bro. Istirahat di rumah kuno dulu. Minum Bang. Dari pagi. Bentar dia nih, Di rumah masih nanti akan muali kita sampaikan berulang-ulang bahwa yang memiliki hanya menjalankan tugas. Bukan yang sebagai guru, dan sebenarnya yang ini ada tujuan yang berada di depan, niat yang salah dan pas benar diri ya, dan itu sama yang tidak berani yang tidak takut disalahkan ya, berani salah, karena berani salah berarti kita untuk mendapatkan hasil yang benar gitu. Jelas kita bukan menggurui, kita sama-sama belajar bila mana ada tapi penyampaian yang bahasa yang, karena sekali lagi yang bukan pembimbing didasari dengan pengetahuan sebagai guru bukan. Jadi mungkin penyusunan kata kalimat bahasa itu menit dulu, bahkan mungkin ada salah satu menyinggung artinya
kita. Nah, terutama dalam itu latihan mesin, latihan hitam. Oke, ampun itu asalnya Iwang sedang mengaturkan, mengucap. Oke, hitam selaku itu mungkin akan untuk ide dan surat-surat belajar dan surat-surat mohon maaf dalam ilmu kesehatan kami dan orang-orang Indonesia. Oke, dan akhiri dengan Om Santi Om. Butuh